Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Dr. sebentar lagi Profesor sepertinya Dr. Kiai Haji Nawawi Tobroni. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsani, Kiai Khatibul Umam, para asatid dan juga asatidah yang hadir pada saat ini, yang juga saya hormati adik-adik santri yang berbahagia. Alhamdulillah pada saat ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Semoga nanti beliau akan memberikan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebagai pendahuluan, saya mengatasnamakan seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Ihsani dan juga mengatasnamakan seluruh pengurus Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Yang pertama, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada beliau, selamat datang di Kalimantan Selatan, wabil khusus di Pondok Pesantren Al-Ihsani. Yang kedua, mengatasnamakan seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Ihsani, saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk silaturahim di lembaga ini. Semoga kehadiran beliau di tengah-tengah kita bisa menjadi wasilah ketersambungan kita, khususnya kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dan yang terakhir, apabila di dalam penyambutan kami di tempat ini beliau menemukan kekurangan, menemukan ketidaklayakan, ketidaksopanan, kami mengatasnamakan seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Ihsani mengucapkan ribuan banyak mohon maaf yang tidak ada batasnya. Dan mungkin agar lebih barokahnya, mari kuliah umum Kak Dinto kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita peroleh di dalam majelis ini akan membawa manfaat barokah serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. La hadiniyah wa likunnatin salihah wa hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti mukarramatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum sepenuhnya kami berikan waktu kepada beliau, mungkin sekedar perkenalan siapa beliau biar makin sayang, karena tak kenal tak sayang ya Bang. Eki Dinto saya temukan profilnya di karya-karya beliau karena banyak sekali karya yang telah beliau hasilkan. Nama beliau Dr. Kiai Haji Nawawi Tobroni MAG. Tempat lahir beliau di Sumeneb, Jawa Timur, tepatnya di Kepulauan Kangian pada tahun 1971. Pendidikan mulai dari SD sampai SMP beliau ada di Arjasa, Sumeneb, Kangian juga. Kemudian SMA beliau lanjutkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Berikut juga S1-nya, dan pasca Ma'had Ali yakni M2
di tahun 1993 sampai 1996, angkatan kedua. Angkatan kedua. Kemudian S2-nya beliau di Yunisma Malang pada tahun 1999 sampai 2001. Kemudian S3 program doktor di IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian selebihnya dari itu beliau juga aktif di dalam banyak lembaga, baik lembaga pesantren maupun lembaga negara, termasuk diantaranya Ketua Lintas Agama Situbondo 2025 sampai 2002 sampai 2005. Kemudian aktif juga di Komisi Fatwa MUI Situbondo dari 2015 sampai 2010 dan wakil ketua lembaga BMNU LBM cabang NU Situbondo 2010 sampai 2015. Kemudian sebagai Rais Syuriah MWCNU Asam Bagus 2019 sampai 2014. Kemudian Masjid Dakwah Indonesia Situbondo dari 2013 sampai 2018. Pengembangan sumber daya umat Lazisno PWNU Jawa Timur 2013 sampai 2018. Kemudian wakil Rois PCNU Situbondo 2016 sampai sekarang. Kemudian ketua Basnas Badan Zakat Nasional Situbondo 2017 sampai 2023. Kemudian beliau juga aktif di dalam mengisi berbagai macam kegiatan ilmiah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Beliau pernah menjadi narasumber internasional se-Asia Tenggara di Brunei Darussalam pada tahun 2017. Kemudian juga simposium internasional seperti di Internasional Hadis Nabawi di Malaysia tahun 2019. Kemudian juga di Yordania baik sebagai pemakalah maupun narasumber. Mungkin itu sekelumit profil beliau. Lebih dari itu kiprah beliau di dalam bidang ilmiah akademik itu sudah sangat terkenal khususnya bagi kawan-kawan yang dari Ma'had Ali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada beliau kami berikan waktu seluas-luasnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh pesantren Al-Insani Al-Mukarram Kiai Haji Khatibul Umam saya yang sangat muliakan, dan seluruh tokoh masyarakat dan pengurus pesantren Al-Insani dan juga para asatid dan semua siswa I'dadiyah, calon-calon ulama, calon-calon Ma'had Ali, tapi bukan calon tongan ya, bukan. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala, saya ditakdir Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahim. Dan bukan hanya silaturahim secara jasad, tapi silatul qalbi war ruh. Ini yang penting. Karena kenapa? Karena kalau hati itu sudah menyatu, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa ketemu. Maka oleh karena itulah mungkin sebagai syarat utama kesuksesan kita sebagai santri, ini penting, jangan sampai di pesantren manapun meninggalkan kepada tradisi atau apa yang dilakukan oleh sesepuh kita. Misalnya pengasuh pertama itu tetap dipertahankan.
Karena katanya ulama mengatakan man harramal usul harramal usul. Barang siapa yang menghalang-halangi meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh sesepuh, maka itu biasanya tidak ada kesambungan nanti. Kalau tidak ada kesambungan, maka keberkahan akan mengurang. Maka itulah kenapa pesantren tetap bertahan di Indonesia. Bahkan walaupun pesantren kadang-kala cap kumuh apa, sampai sekarang pun pesantren ternyata tetap bertahan. Kenapa demikian? Karena ini sambungan-sambungan rohaninya. Dan saya kira di pesantren itu juga ada, di samping belajar ilmu, itu juga harus secara moderat. Bukan hanya kita ilmu saja. Karena katanya ulama mengatakan, tak cukup orang itu belajar ilmu, tapi tanpa riyadhah. Riyadhah itu penting. Kenapa? Karena ini banyak yang dialami oleh ulama-ulama. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri sudah hebatnya menguasai seluruh ilmu. Bahkan saking hebatnya beliau ini, ilmunya mapan, kemudian dapat ilmu ini bahasanya fasih, sampai gurunya Imam Haramain itu cemburu. Ketika cemburu, apa kata beliau? Laqad dafantani wa ana hayy afa halla asbiru hatta amuta. Kau Imam Ghazali, muridku ini, kamu itu telah menguburkan saya, dan padahal saya masih dalam hidup. Tunggu dulu sehingga saya mati kamu baru tampil itu. Itu adalah ada kecemburuan juga kan dia. Itu Imam Ghazali sendiri. Jadi Imam Ghazali sendiri walaupun semacam itu dan puncak keilmuannya dan semua ilmu dikuasai oleh beliau, tapi ternyata beliau pada akhirnya kembali kepada riyadhah. Imam Ghazali selama 2 tahun jadi rektor Nizamiyah. Waktu itu rajanya Al-Muqtadir. Lah beliau ini ketika itu merasa bingung. Aduh, saya ini kok tidak ada tambahan takwa, tidak ada tambahan wara, tidak ada tambahan takut pada Allah. Kok seperti ini saya rutinitas hari ini? Akhirnya beliau pamit kepada Raja Al-Muqtadir untuk ke Mekah, bukan Mekasan ya, Mekah. Ke Mekah. Mekasan lain kan ya. Ke Mekah untuk apa? Untuk haji. Berbulan-bulan di sana itu, bukan ke sana sebenarnya beliau ingin menyendiri yang disebut dengan namanya uzlah, atau bahasa kitanya apa? Atapa. Sekarang kita berniat apa? Atapet, alias ngakan maloloh. Imam Ghazali berapa tahun? 2 tahun. Akhirnya beliau menyepi di Masjid Umayyah. Berapa tahun? Berapa bulan? 4 bulan tak keluar dari masjid. Mungkin kita kadang-kadang tak keluar di rumah, tapi HP metek-metek ya pada boy itu benar uzlah itu kan dia ya kan dia. Tak keluar 1 bulan, tapi telepon kopi WA grup macam-macam, bukan uzlah itu. Tak ada HP-nya waktu itu. Selama beliau 4 bulan di sana itu melakukan riyadhah, tafakur, kontemplasi, melakukan berpikir kayak apa ini, apa hakikat manusia, apa hakikat Tuhan, terus dipikirkan selama 4 bulan. Setelah beliau sampai puncaknya menjadi seorang arif atau waliullah, mencapai puncak makrifat beliau ini, apa kata beliau? Fakana makana mimma lastu adkuruh wa tunna khairan wala tas'al anil khabari. Apa yang saya alami sekarang ini tidak mungkin saya bisa ucapkan dengan kata-kata. Saya tidak mungkin bisa melontarkan kata-kata apa yang saya alami sekarang, teman-teman saya, hati saya itu makrifat pada Allah. Wa tunna khairan, dan berbuat baiklah kamu sangka bahwa ini baik. Wala tas'il al khabari, dan jangan kamu bertanya apa ceritanya Imam Ghazali itu. Dari saking bahagianya beliau mencapai makrifat pada Allah. Selama 4 bulan beliau ini tidak keluar dari masjid di Umayyah. Apa? Atirakat. Jadi nanti kalau ada santri puasa 4 bulan misalnya, itu diikuti, penting. Kenapa? Untuk dapatkan riyadhah. Dan ini ada rahasianya. Saya dulu termasuk orang tentang dulu saya itu. Kenapa kok ada atangi malam itu? Kenapa demikian?
Ternyata Tangi itu apa pentingnya? Tangi itu malam itu ternyata ada namanya nur faidnya namanya. Pancaran-pancaran nur Allah itu, dan itu nanti ketika kita tidur itu didapatkan nur cahaya itu nanti. Tapi bukan nur manusia, bukan. Bukan nur Fatmawati, bukan kan dia. Nur Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang saya yang penting kita lakukan sekarang ini dalam rangka. Kadangkala banyak kita melihat santri biasa kadangkala dibandingkan dengan orang luar, di mana orang luar itu sudah sarjana S1, S kan S ya SPD dulu DRS. DRS ada lakona di rumah saja. Kalau S2 M. Kalau manajemen MM. Ada lakona meng-meng. Ada teman saya kemarin lulusan S2 ekonomi, titelnya ME. Ternyata kerjanya apa? Ngubu etek, entok ya bu. Saya katakan magister entok kata saya. Di atasnya kuliah lagi doktor. Nah, doktor ini yang iya doktor. Tapi juga ada di sini yang doktor. Apa doktor? Mondok di kantor. Jadi oleh karena itulah ini riyadhah ini jangan sampai tinggalkan. Kenapa? Karena riyadhah itu akan memberikan pengaruh. Karena ternyata ya setan itu bagaimana pandainya menghalunasi pada orang, masuk pada orang. Makanya kata hadis itu kan sesungguhnya setan ini jadi mencerdam. Darahnya seperti mengalir kita. Jadi walaupun katanya Kesod Wafi itu dulu. Setan itu jangan beriatena manusia itu. Teti mun lopa kepanggil cepak itu. Walaupun kiai. Teti akhirnya Pak Opa eleng, Bapak nama eleng. Cepak kan nikah. Ketika yang pada Allah, lepas setan itu. Itu setiap hari. Maka riyadhah ini adalah bagian dari itu. Makanya tak cukup ilmu itu. Ada namanya seorang yang alim di ulama besar ini, Kiai Gus Koyum. Itu beliau ternyata riyadhah juga dulu. Beliau langsung ngaji kepada bapaknya karena memang alim. Itu satu hari ini katanya riyadhahnya itu 12 kitab harus dihatamkan. Dan ternyata saya juga banyak membaca kitab. Kebetulan saya kiai sedang nyusun kitab namanya syarahnya Sulamut Taufik. Saya sebutkan namanya Atikul Mahik. Fisaril Sulamut Taufik. Sudah selesai alhamdulillah dicetak. Dan tidak kalah pada kitab kuning juga. Kalau kitab Jurmiyah itu gimana? Kitab Jurmiyah itu dari karang apa? Yaitu dimasukkan ke dalam air laut selama 40 hari. Apa kata beliau? Kalau kamu kitab nanti tidak basah, berarti saya ikhlas dan saya teruskan. Kalau basah nanti kamu kertasnya 40 hari, saya tidak teruskan, berarti saya ikhlas itu. Akhirnya apa? Kitab Jurmiyah sekarang barakah luar biasa, seluruh dunia ngakui. Kitab Jurmiyah. Kata orang sini, apa Jurmiyah? Mun pencur abiniyah, mun tak pencur jabiniyah. Lah, kitab saya itu juga alhamdulillah. Saya masukkan ke jeding 1 minggu, tidak apa-apa. Barakah berarti. Kenapa? Masukkan ke jeding oleh saya, tidak basah. Kenapa tidak basah? Ada plastiknya. Tak kalah juga kita yang lama juga. Ada plastiknya dalam itu. Kan ya. Jadi oleh karena itu tak kalah ya kata Jurmiyah ini. Alhamdulillah, andaikan saya tak mendadak kemarin ke sini saya bawakan Kiai, tapi insya Allah nanti Ustaz Budi saya kirimkan nanti Kiai. Karena betulan saya nyusun kitab ini sudah ada 8, itu 8 kemarin. Alhamdulillah 1 pelajaran di Mahat Ali M2. Kebetulan saya kirim di grup saya itu tahu dari ini beasiswa S3 di Masjid Istiqlal itu minta saya jadi narasumber. Nanti saya di sini langsung terbang ke Jakarta Kiai. Tapi bukan Jakarta Utara maksudnya. Jadi oleh karena itu saya kira semuanya itu kita harus melatih dan melatih. Tidak cukup hanya ilmu saja. Harus dengan tirakat. Ini ada pengarang kitab menarik itu. At-Targhib wa Tarhib. Syekh Al-Mundiri. Beliau itu ternyata punya tirakat khusus. Morok itu dengan istiqomah. Anaknya meninggal dunia. Apa? Dibiarkan. Syekh, ini anak sampean meninggal dunia. Tidak apa-apa. Saya tetap mengajar di sini. Apa akhirnya?
seluruh keluarganya suruh memandikan dan mensolati. Waktu mau mensolati, beliau apa? Tetap ngorok depannya ini masih tidak berhenti. Inilah bedanya Syekh Al-Mundiri dengan Al-Mundiri sekarang. Sekarang belum sakit lah, izin gak ada. Itu anaknya sakit padahal meninggal dunia, tetap beliau ini. Bahkan seperti tafsir Al-Baydawi yang terkenal sekarang itu. Tirakat juga sama tirakatnya. Beliau ini kan pernah Imam Al-Baydawi, tafsir Al-Baydawi penjilid itu. Di sana itu kan banyak dikutip oleh Syekh Khairuddin tentang fadilah-fadilah baca itu di sana itu banyak fadilah-fadilah hadisnya tentang masalah ini di sana. Ternyata beliau ini pernah meninggal dunia. Meninggal dunia itu wafat. Wafat itu artinya mati. Kata orang Madura, matematika, matematiku, mateongku. Lalu satu ketika beliau ini meninggal dunia. Meninggal dunia waktu itu dikuburkan, ternyata masih belum meninggal dunia, masih apa itu namanya koma, dikuburkan. Ya namanya kubur gitu ya, keluar itu, ya Allah gimana ini? Akhirnya nadar. Ya Allah, saya itu nanti kalau bisa keluar di kuburan ini, saya nanti akan mengarang kitab nanti, tafsir nanti. Yang penting kami bisa keluar di kuburan ini. Ternyata kebetulan hari pertama itu ada maling apa namanya? Maling labun, nabas namanya. Hah? Iya, itu ontong bermaling itu penting maling itu. Tapi sampai-sampai sesekali juga ada yang jadi itu nanti juga ya. Minta coba gini kan ya. Akhirnya sudah dibongkar kuburan ini, diambil ke kafana. Setelah begitu kan hidup beliau ini. Malingnya itu biasa, tidak takut ini. Mohon maaf. Tolong dapat apa saya ambil semua. Tolong saya selebar saya minta sakoni itu selebar. Ini kan saya mulai ya sekarang ini. Tapi bagus sopan anunya itu malingnya itu. Ini mungkin maling santri atau gimana ini kan dia. Ternyata betul beliau pulang ke sana itu ke rumahnya dalam keadaan hidup. Dan alhamdulillah beliau ngarang kitab namanya Tafsir Al-Baydawi. Itu hasil nadar tirakat namanya. Jadi besok santri ini ada yang masuk kuburan 1 minggu, nanti apa? Tirakat. Ternyata kaum Salafi, Wahabi yang berdakwah ke kita itu juga begitu tirakat juga. Tirakat beliau. Katanya dia puasa sambil dipendam di sini 2 bulan untuk mempengaruhi orang banyak itu. Tirakat juga mereka. Salafi, apa Salafi? Salakapi. Kan begitu kan dia. Wahabi, Salakapi itu. Iya itu. Maka oleh karena itu tirakat yang saya tinggalkan. Kemudian yang kedua lagi, di samping juga kita tirakat juga ini. Bagaimana kita antara ilmu dengan spiritual ini harus berjalan. Kenapa? Karena pancaran nur ilahi katanya seorang ahli mengatakan itu bahwa itu tidak akan menyentuh kepada kita, akan masuk kepada kita tanpa dan riyadhah. Riyadhah ini apa? Riyadhah ini macam 2. Ada namanya riyadhah badaniyah seperti puasa, mengurangi makan. Bahkan Ki As'ad itu katanya riyadhahnya selama hidupnya katanya beliau kalau sudah enak makan harus berhenti makan. Itu riyadhah tertinggi. Tapi menurut kita kan nyaman. Kita mau ngakan nasi, mau nyaman, kayak As'ad yang mau nyaman kata berhenti. Mungkin kita lain mau nyaman, itrosaki, mau tak nyaman ambu. Itu begitu. Dan Rasulullah itu sendiri kalau makan itu sakonek makan. Kalau kita nek sakonek ngakan. Itu bedanya. Dan dari saking riyadhahnya tinggi Rasulullah sendiri itu. Gimana? Kalau misalnya ada makanan. Rasulullah kalau masih ada makanan besok ada sisanya, beliau tidak nyenyak tidur. Kalau tidak ada makanan, nyenyak tidur. Kalau kita sebaliknya, mun tada lakune deur, tanya mentedung. Mun bada jeda tedung. Itu bedanya. Dan ini juga pernah dialami oleh Kiai Hasan Genggong. Beliau ini katanya setiap malam pasti karawan Rasulullah. Suatu ketika beliau itu Rasulullah tidak datang suatu malam. Beliau menangis. Kenapa Rasulullah tidak datang malam ini?
Ternyata tanya kepada Bunyai istrinya, mungkin ada sisa makanan yang ada uang yang disedekahkan kepada masyarakat. Iya ada. Ini tadi malam ada orang nyabis, saya tidak sempat memberikan pada orang. Oh ya itu mungkin Rasulullah mau datang ini. Wah ini tirakat tinggi ini kan ya. Kalau saya tak sanggup itu Kiai, mentari tak sanggup saya. Iya ini hebatnya sekarang. Tapi zuhud itu sendiri kan ada dua. Ada zuhud kualitas, ada zuhud kuantitas. Apa artinya kan ya? Kalau zuhud kuantitas itu artinya fukdanul mal. Tidak memiliki harta sama sekali illal hajah, dari kebutuhan. Masa dan hajah itu adalah harta dunia. Tetapi seperti yang dialami oleh Imam Asyadili. Imam Asyadili ini kaya raya. Mungkin saya ngikuti Imam Asyadili karena saya ikut tarikat Syadili ya saya itu. Tiap kelampimu tak bagus tak mau. Kenapa? Tak nyaman masalahnya ya. Suatu saat Imam Asyadili ini gini. Ada orang mau nyabis kepada Imam Asyadili. Kok melihat rumahnya ini kok mantereng, kok bagus, kok seperti villa, seperti hotel ini. Terkejut, Masya Allah katanya. Kok kayak gini kiai ini, syekh katanya ulama wali. Tapi kok kayak gini katanya. Langsung akhirnya mikir. Datang ke Syekh Syadili. Akhirnya kamu sekarang ya, belum ketemu masih. Kamu sekarang nanti temui saya. Kamu sekarang bawa air ini ya. 1 gelas begini airnya. Seperti ini ya. Tapi jangan diminum ya. Tapi jangan diminum katanya. Jangan diminum betulan ya. Ya betul. Sudah airnya. Dibawa airnya. Kamu sekarang silahkan berjalan-jalan tempat ini. Dan silahkan nikmati bagaimana indahnya kota di Mesir ini. Ternyata betul. Dia naik jikar. Keliling di kebun Askandaria. Kalau kamu sudah keliling sana, baru kamu menemui saya. Ternyata setelah menemui beliau selesai, langsung datang ke beliau, tanya Syekh Syadili, bagaimana indahnya Askandaria, kota Iskandaria. Mohon maaf Syekh, saya tidak tahu kayak apa indahnya kota ini, taman-taman di sini. Kenapa? Saya sibuk menjaga air 1 gelas ini, takut tumpah. Apa kata beliau? Sama juga dengan saya. Saya walaupun kaya rumah kayak villa begini, saya tidak pernah ada di pikiran saya. Saya selalu ingat kepada hukum-hukum Allah. Dan saya selalu mengingatkan pada umat ini kan ya. Tapi sekarang sulit saya berdemada ini kan ya. Saya berdoa harta kan ya. Ya ini. Makanya kalau persyaratan itu yang kita lakukan, maka insya Allah santri ini ke depan dan tetap kita ikuti riyadhah yang ada, maka keberkahan ini yang sangat sulit kali ya. Maka keberkahan itu akan mengalir. Kemudian yang kedua, dalam perkembangan sekarang, syariat itu kan ada 2. Satu adalah syariat al-mufassarah yang bisa ditafsiri. Yang kedua adalah syariat yang tidak bisa ditafsiri. Syariat apa yang tidak tafsiri ini? Yaitu syariat murni. Seperti wajibnya sholat, seperti wajibnya puasa. Itu tak bisa tafsiri. Tapi ada syariat yang bisa ditafsiri. Kata Ibnu Taimiyah namanya al-mu'awwal. Yang ditafsiri, itulah yang berubah. Dan fikih itu harus melihat ke sekarang dan ke depan. Karena dulu ada kiai itu. Misalnya ya di kitab Hasyatani itu menarik sekali. Di kitab Hasyatani juz 1 halaman 60, saya betul hafal. Kenapa kok hafal? Karena berkaitan dengan berpurnunya sagone. Ada purnunya sedikit. Gimana? Lau seandainya ada orang laki-laki masuk kepada farjinya perempuan. Berarti orang yang masuk ke farjinya perempuan berarti para apa orang yang seke ini atau farjinya raja. Berarti kan sakti labeng kata beroma. Seandainya kata kitab ini, seandainya ada laki-laki yang masuk ke farjinya perempuan, berarti farjinya mereka ini mungkin masuk ke dalam,
apakah wajib wudu, apakah batal wudunya, atau wajib mandi besar. Ulama beda pendapat, tapi bukan beda pendapatan. Beda pendapat ulama itu. Kenapa? Karena itu gimana hukumnya? Kata Gus Dur dulu mengatakan, bagaimana hukumnya kalau menjilat katanya? Apa batal wudunya, apa wajib mandi? Nah, ini di kitab-kitab itu banyak diterangkan semacam itu. Itu namanya disebut namanya fikih al-iftirati. Itu pengandaian ke depan ini. Apa artinya? Ternyata fikih itu sifatnya up to date, bukan last date. Apa up to date? Sekarang yang akan datang kan dia ya, bukan dulu kan dia. Maka disinilah akan ada perubahan-perubahan hukum. Misalnya kemarin kami kiai di Majelis Umum UI itu ada 18 orang. Alhamdulillah Jawa Timur saya kemarin menghadiri semua ke sini. Itu akan ada ijtima ulama tentang masalah hukum-hukum. Itu kemarin saya menyusun itu dengan teman-teman kemarin mulai jam 10 sampai jam 3 baru selesai. Baru saya ke bandara ke pas sore itu. Itu memutuskan banyak tentang hukum masalah nasab misalnya. Kemudian masalah vasektomi. Kemudian termasuk itu perceraian di pengadilan tak hadir kemudian diputuskan, namanya fast track gitu tuh. Itu banyak dikaitkan dengan itu. Dan itu tidak bisa dijawab dengan kitab kuning. Kitab kuning banyak tak membicarakan itu. Contoh di Mesir. Di Mesir itu bagaimana hukumnya ada perempuan keluar rumah? Apakah perempuan yang keluar rumah itu harus bawa mahram atau tidak? Kan tidak boleh hukumnya kan iya. Ternyata Basul Masail daripada NU, PCI NU di Mesir itu memutuskan ikut madhab di luar madhab yang 4 itu. Dan itu yang membolehkan dan keliru Ibnu Qayyim membolehkan bahwa wanita boleh keluar rumah walaupun bukan mahramnya, tapi dengan adanya jaminan-jaminan keamanan di dalamnya. Dan itu ikut di luar madhab 4 itu. Apa artinya? Ternyata fikih ke depan itu kita harus memang betul-betul kita fikih itu adalah up to date. Ahlan wa sahlan, ketumikum. Jadi oleh karena itulah fikih itu tetap berkembang. Dan perkembangan fikih tidak cukup hanya kaul-kaul saja, tapi juga dari aspek madhab. Dan orang yang menguasai fikih sebenarnya itu orang yang menuju kepada Allah. Katanya ulama mengatakan, kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan, laulam yakun al-fuqaha atau al-ulama auliya Allah, falaisa lillahi waliyun. Kalau orang-orang ahli fikih atau ulama-ulama itu bukan walinya Allah, lalu Allah siapa walinya? Betul tidak wali lagi. Artinya apa? Kalau kita mendalami fikih dan jadi ulama, maka itu pasti menjadinya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kalau jadi seorang kiai nanti kan dia ya, itu tidak perlu membalas kita melakukan kejelekan pada orang lain. Kenapa? Pernah satu saat namanya satu Habib ditanyakan, wahai Habib Tauhid dan keliru. Bagaimana Habib hukumnya orang yang mendolimi kepada kita? Apakah kita ini boleh membalasnya, mendoakan jelek kepada orang ini? Apa kata beliau? Tidak perlu. Sesungguhnya adalah kami ini termasuk umat ar-ruhama yang penuh rahmat. Tidak perlu doakan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang lebih cemburu nanti, yang akan marah terhadap yang dolimi itu. Tidak perlu doakan oleh kita kan dia. Karena katanya Sayyid Al-Maliki, walaupun kepada orang kafir pun kita tidak boleh melaknat. Maka oleh karena itulah kalau kita menjadi seorang fakih nanti atau ke depan kita mendalami fikih, maka itu calon-calon ulama yang akan menjadi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira fikih ini tetap berkembang.
Ada, makanya fikih ini kan pakai ada namanya usul fikih. Usul fikih itu adalah harus benar-benar diterapkan. Dulu ada namanya di Timur Tengah, nah ada namanya Majma'ul Fiqh Al-Islami, yaitu kalau ada masalah hukum-hukum yang tidak terdapat dalam kitab kuning itu ulama ijtihad. Ulama melakukan ijtihad bersama yang disebut dengan ijtihad jama'i. Tapi bukan ijtihad jima'i, bukan. Ijtihad jama'i berkumpul kolektif itu. Ahli kedokteran ada, ahli ini kedokteran, ahli ini harus tahan. Baru diputuskan hukum. Misalnya kemarin tentang masalah di MUI Jawa Timur akan memutuskan tentang masalah hukumnya politik identitas. Tidak cukup hak kita. Maka apa? Caranya adalah harus mendatangkan dari dosen UNER untuk menjelaskan apa politik identitas itu, baru diputuskan hukumnya. Itu namanya ijtihad kolektif namanya. Kemudian seperti ada juga permasalahan seperti bayi tabung. Bayi tabung. Dulu tidak cukup kita harus mendatangkan orang yang ahli dalam bidang itu. Kemudian juga kemarin diputuskan tentang masalah pakai vaksin. Kemudian betulan kemarin vaksin di Surabaya itu bertentangan dengan MUI Jakarta Pusat, hanya dimarahi kita itu. Ternyata itu ada pekerjaan politik di dalamnya itu. Ada semacam tawar-penawar proyek di dalamnya. Sehingga inilah menjadikan hukum itu menjadi berubah. Maka oleh karena itu seorang ahli hukum itu harus memiliki kejujuran dalam melakukan ijtihad atau memutuskan hukum, tiada kepentingan yang lain. Maka bagi siswa yang calon-calon iqdat ini itu tetap harus kita semangat dan kita belajar. Saya kira di sini sudah lengkap. Ada berapa ustadznya di sini? Yang di Mahat Ali? Ada berapa orang? Ada 4. Sekarang ada 5. Ada 5. Insya Allah justru sampean itu ada di tempat ini yang jauh keramaian itu, justru kita fokus untuk belajar. Dulu pada zaman Belanda, kenapa pesantren sejarahnya kok ada di desa-desa, ada di gunung-gunung? Itu kerjanya Belanda. Kenapa? Untuk melakukan isolasi diri. Apa istilahnya? Untuk melakukan uzlah dari keramaian. Makanya orang NU itu rata-rata pesantrennya ada di desa-desa. Ternyata apa? Ada 2 kekuatan dulu. Ada Islam di kota, ada Islam di desa. Kalau Islam kota itu adalah yang penting imannya cukup, ilmunya tidak mendalam. Tapi kalau ilmu yang sangat mendalam itu di desa-desa, di pesantren-pesantren. Maka saya kira Anda semua ada di pesantren Al-Ihsani ini, saya kira ini merupakan kesempatan emas kita, ada kesempatan untuk mendalami fikih. Dan nanti kalau sudah lulus ke Mahat Ali Sukorjoyo, insya Allah nanti calon-calon ulama, tapi bukan ularma, tapi ulama betul. Kalau jadi ulama, tidak usah khawatir apa yang dimakan, tidak usah. Pokoknya orang itu kalau morok ya, kalau morok itu dijamin oleh Allah, tidak ada ceritanya. Saya neliti, mulai dari NTT sampai ke Jambi, Kamadura, Kapode, Karaas, Katonduk, bahkan Katonduk, Kangian. Saya tidak pernah menemukan sama sekali ada kiai mati kelaparan. Tidak ada. Saya belum pernah menemukan ada kiai kelaparan. Yang ada kiai mati kekenyangan. Kenapa kenyang? Kenapa mati? Karena ternyata kolesterol, asam urat. Berarti kan kaya, berarti kan dia. Dijamin, makan dia tidak usah khawatir nanti. Saya terus terang punya pengalaman sendiri ini. Saya pernah menggodok santri rumah saya sendiri 40 orang. 1 tahun, 10 tidak ada. 1 tahun tidak ada. Tinggal 1 5 tahun. Saya godok kitab Fathul Qorib dengan Fathul Mu'in, bahkan kitab Alfiyah, sudah hafal itu. Berhenti semua. Ya, ke Malang, ke Jakarta, nyari laku.
tinggal anak saya sendirian. Alhamdulillah sekarang sudah di Mahat Ali. Oleh karena itu semangat dimanapun saja kan ya kan ya. Jadi kalau sudah Fathul Qaribnya dikuasai, kemudian Alfia, Mutamima, Kitab Jurmiyah diamalkan. Pokoknya kalau itu dikuasai, insya Allah nanti. Dan ke depan, mudah-mudahan di sini juga dapat nanti. Ada juga beasiswa nanti. Jadi dengan khawatir apa saya kirim ada saya curi jamin Allah kan ya. Tapi alako. Kan ya. Mun tada kiriman, jaga aja. Dan dulu begitu lama-lama itu kan ya. Jadi harus apa namanya sabar itu penting kan ya. Makanya dan cita-cita tinggi seperti dialami oleh Ibnu Hajar. Makanya gini, kenapa Imam namanya Syekh Syakir Al-Ansari ini hebat? Kenapa beliau ini? Karena beliau ini ternyata diapit dua orang hebat. Santrinya, gurunya namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini termasuk orang hebat, Syekh Al-Ansari ini. Dia kalau mau ke gurunya hebat, alim, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian santrinya juga muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika beliau ditanyakan, kenapa kok sampai alim, kitabnya hebat, caranya hebat ini? Apa kata beliau? Dukikna bainal hajaraini. Saya diapit dengan dua hajar. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya karena itu tantangan dan belajar itu adalah penting sekali. Makanya termasuk saya juga, saya pribadi ini. Saya aslinya anti kepada kitab kuning. Saya paling mangkal kitab kuning, saya sedang hafal. Kalau matematika saya senang, bahasa Inggris senang saya itu. Kalau kitab kuning itu aduh, apalagi tas repanku, apalagi anti saya dulu. Saya dulu SD-nya berhenti. Saya dulu SD, saya tidak pernah madrasah. Saya ngaji ke paman saya itu, tidak kerasan saya itu. Sampai lampu itu dipatah itu. Saya malu harinya saya itu. Pecet sini. Akhirnya suatu ketika saya dipermalukan oleh paman saya. Ngaji kitab Kawit Ilal, kitab Jurmiyah, Hikmatan Naki itu. Ngaji saya itu. Karena saya dulu senang kebal tahun 86, Maradona di hati saya itu. Sepak bola kadang saya nyaman bentar mbak ini ada karyanya tantu itu. Ya kebal ya saya dulu kan ya. Senang bola waktu itu. Loh, akhirnya waktu itu saya ngaji kitab. Saya ditanyakan ida waqatil apa itu? Ini tak nyata apa? Ida taharatil wau. Tak nyata apa ini? Ya saya tidak tahu kata saya gitu jawab saya itu. Sedangkan adik saya itu bisa jawab taknya taknis yang mati. Putu kamu itu. Akhirnya saya masa malu. Tapi saya berhenti. 1 tahun berhenti. Lah, waktu itu akhirnya ada kakak saya pulang dari pondok alim. Akhirnya saya ngaji Jurmiyah. Akhirnya itulah membuat saya semangat. Akhirnya saya bisa ngaji kitab Jurmiyah, terus ngaji kitab Mutamimah, Ibnu Aqil. Kemudian kitab ini langsung masuk ke Sukorejo, langsung masuk kelas 2 diniyah, Ustoh waktu itu. Alhamdulillah saya 4 tahun di utara langsung masuk Mahat Ali M2 waktu itu. Nah, makanya kenapa kok bisa membaca kitab? Ada teman dulu yang iseng. Ini apa? Baru datang, belum mengadakan kitab, jangan siapa teman kitab. Saya dihina waktu itu. Karena saya dihina, akhirnya saya itu apa? Ambil kitab, cara mutlaknya itu saya bawa ke sekolahan, ke SMA saya bawa itu. Ambil koran, ambil itu majalah, saya masukkan kitab dalamnya, sambil baca kitab ini, saya baca sendiri. Fathul Mu'in, saya baca Ibnu Aqil, Alfiyah saya baca sendiri, saya itu. Ternyata saya ini bisa baca kitab gara-gara teman sebanyak yang hina saya kan ya. Jadi oleh karena itu maksud saya harus kita semangat. Dan orang hebat itu berhasil itu kadangkala berasal dari masalah kadangkala. Contohnya Genghis Khan yang dikatakan hebat bisa meluluh lantahkan Baghdad waktu itu menjadi 1001 malam itu dihabiskan waktu dan semua kalah perang semua pada beliau ini Genghis
Genghis Khan ternyata orangnya biasa-biasa saja, orang biasa. Tapi beliau ini satu ketika punya cita-cita. Katanya dia naik ke gunung. Di gunung itu ternyata dia melihat semut. Semut ini bawa apa namanya? Apa namanya? Makanan ya, suatu makanan ke atas terus naik, jatuh lagi ke bawah, naik lagi, jatuh lagi bawah, naik lagi ke atas. Akhirnya semut itu bisa naik ke atas itu, sampai ke atas itu. Mikir beliau ini, semut ini kayak begini, berarti kita ini jangan putus asa ini katanya. Akhirnya apa? Beliau belajar dan belajar dan menjadi kekuatan yang sangat hebat, maka beliau menguasai dunia waktu itu. Dan sekarang Genghis Khan itu sendiri itulah yang bisa menyebarkan Islam di India. Apanya? Cucu-cucunya. Jadi oleh karena itu adalah kita memiliki semangat yang tinggi ini, itu merupakan apa? Syarat utama kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka untuk kembali kepada fikih lagi, bahwa kita ingin mendalami fikih, pertama dulu kitabnya, yaitu kitab apa? Kita ilmu alat dulu, sarafnya. Setelah itu ada dulu begini, ada seorang dulu mutan ulama, Nasrib, kafara yukafiru kufran katanya kan dia ya. Itu bingung semua kiai. Itu ulama dari Aceh, meninggal sekarang ya. Itu ulama katanya itu. Kafara yukafiru kufran. Tanya kiai situ muda saya. Itu di mana tasrifana? Saya jawab, ada itu di kitab anu, kata saya. Ada di kitab tasrifan itu. Kan ada berapa bab anu itu? Bab sulasi ada 6 ya. Itu ada 7 kata saya. Bab apa itu? Kafar yukafiru kufran. Apa? Daraba yadribu drumben. Saya berceramah di mana-mana, tertawa sama orang-orang gitu katanya. Itu betul, tidak salah. Kafir, kiai tanya itu, kafir takfir di mana itu katanya itu? Saya jawab, enggak ada itu, ada kok kita baru kata saya itu. Namanya Fasdol bab Sabi bab ke-7, daraba yudribu drumben. Jadi itu berdalam nanti kan ya, nahunya, sarafnya. Setelah selesai nanti baru kita belajar untuk mengaji kitab itu nanti. Dengan mengatakan kadangkala ini. Dan ini lagi, bagus di sini dipertahankan. Di pondok-pondok modern sekarang ini sudah berubah. Sekarang diganti dengan huruf apa? Latin ya. Di sini bakun pegon ya. Bagus itu pertahankan. Ternyata kemarin saya ada seminar nasional di Jakarta waktu itu, diundang tahun 2021, udah keliru corona itu, tentang masalah pentingnya huruf pegon, apa tulisan pegon itu. Di sini pun pertahankan ya. Bagus berarti kan ya. Jadi ini perlu dipertahankan yang lama-lama ini, karena sekarang sudah banyak sudah tidak ada. Dan orang yang mendalami ilmu pengetahuan, utama itu akan menjadi sebuah keistiqomahan kita, itu akan menjadi bisa menguasai segalanya. Makanya kata ulama mengatakan, Al-Kisai mengatakan, man tabakhurul ulum, man tabakhun nahwa tabakhurul ulum. Barang siapa yang menguasai nahu, maka akan menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Imam Al-Kisai tidak tahu fikih, tapi tahunya apa? Nahu. Suatu ketika beliau ditanyakan begini, bagaimana hukumnya orang sujud sahwi berkali-kali keliru melakukan sholat, apakah sujud sahwinya berkali-kali juga? Apa kata beliau? Al-mukabbaru la yukabbar. Jamak itu tidak bisa dijamakkan lagi. Itu jawabannya. Kenapa? Hanya tahu nahu. Dulu juga ada seorang kiai tapi bukan kiai di sini, bukan. Kiai ini pede sekali pakai sorban, tahu nahu, hebat nahunya. Mau nyebrang sungai pakai perahu. Walau apa? Rocok ya. Kata kiai, maklum karena kiai sampan ini, kiai setisnya mana ini candi sampan itu pokoknya apa bismillah, ajar. Saya belajar bismillah sekarang, besok kiai yang mau numpang di sini katanya itu.
Saya nyampe ke sana Kiai pakai ini sana. Apa katanya menghidupkan ini, hidupkan apa? Mesin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marah Kiai ini. Kok dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Anu Kiai kadinto menyina mesin kadinto jana. Salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kamu? Tidak tahu saya. Itu baca ngejer. Ngejer itu Bismillahirrahmanirrahim katanya. Kamu berapa umurnya? Umur saya 30 tahun Kiai. Man lam ya'rif an-nahwa faqad sala nisfu umri. Barang siapa yang tidak tahu nahu, separuh hidupnya kamu tidak ada. Berarti ente umurnya sekarang tinggal 15 tahun, tidak ada. Ya Kiai ada apa-apa Kiai, ada apa-apa Kiai. Setelah perahunya jalan ke tengah, tahu-tahu perahunya ini kok bocor. Bocor. Kiai, mohon maaf Kiai, siap-siap Kiai berenang. Apa? Tenggelam Pak, kan ini. Siap-siap Kiai tenggelam ini. Kiai bisa berenang Kiai? Saya tidak bisa berenang. Oke Kiai, begini. Kalau saya Kiai tidak tahu nahu, separuh hidup saya tidak hilang. Tapi Kiai tidak bisa berenang, seluruh hidup Kiai tidak ada Kiai. Ini melawak sedikit ya. Mentakkan anu katanya ini. Ya, maklum ahli dialog penceramah saya namanya kan, jadi hanya lucunya ini katanya. Sekarang ini pengantar dulu, silakan buka pertanyaan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Tapi saya bukan ahli pemuas, bukan. Silakan buka pertanyaan, karena dialog itu kalau tidak dibuka pertanyaan itu namanya bukan dialog, itu namanya ceramah agama. Ya silakan Diana. Dia terus siapa yang bertanya silakan. Pokoknya tanyakan semua. Yang penting jangan tanya matematika. Silakan. Terima kasih. Mungkin tidak perlu saya simpulkan, khawatir akan mengurangi apa-apa yang telah beliau sampaikan. Ya, kepada adik-adik santri, beliau berkenan untuk mengadakan dialog. Mungkin ada adik-adik santri yang mau bertanya berkenaan dengan persoalan apapun. Yang penting barusan jangan matematika. Eki, ada yang diwajibkan atau dari asatid mungkin? Atau mungkin hizib untuk nambah lagi mungkin juga bisa ditanyakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dialog penghargaan. Tepat atau salah ya Kiai yang bisa membenarkan nanti. Untuk teman-teman ini semangat. Saya sebagai orang tua di Alisani, salah satunya murid tertua. Mulai sebelum Alisani, nama saya Abdullah Salam. Umur sudah dekat dengan 70 tahun. Tapi pertama mohon maaf, mohon ridho, permohonan dulu pada Pak Kiai. Saya mohon Pak Kiai supaya dianggap santrinya sampean fitini wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan saya tidak hanya pandai mangkok guru. Ini apa dialog apa tak tahu ya. Saya dengar tadi dengan Pak Kiai itu sehubungan dengan usia lanjut, tapi tidak tahu caranya. Di pesantren ini memang kebun ilmu, tempat cari ilmu. Nah, cuma Pak Kiai ini tadi ada dawuhnya, tidak hanya ilmu yang terpenting, harus ada gandengannya, riyadhah. Saya dulu pernah sewaktu-waktu dengan Pak Kiai dengan teman-teman diajak riyadhah.
Alhamdulillah saya merasa sekarang tidak lulus riyadhah Kiai. Dulu riyadhah di Al Ihsan ini memang diadakan sesuai dengan dawuh Pak Kiai. Saya salah satunya ikut malam Pak Kiai. Sehubungan sekarang sudah lanjut usia, saya hari dawuh malam tidak melaksanakan. Karena bukan karena tua, karena kalah. Apakah riyadhah itu di mana waktunya Pak Kiai? Apakah siang, apakah pagi, apakah bagaimana? Dan riyadhah itu apakah bagaimana yang sebenarnya Pak Kiai? Apakah sendiri, adakah berjamaah? Cuman saya belum putus asa, mudah-mudahan dengan ada saran dari Pak Kiai ini bisa kembali lagi bersama pengasuh di sini, karena pengasuh di sini insya Allah sesuai dengan dawuh Pak Kiai, memang tak berani meninggalkan peninggalan sesepuh-sesepuh. Mudah-mudahan selalu bertahan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekarang juga minta maaf jika ada kebenaran. Nanti mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Terima kasih. Jadi memang riyadhah ini penting sekali, dan riyadhah itu apakah siang atau malam? Semuanya. Kalau riyadhah itu berupa badaniyah, biasanya mengurangi makan atau kita puasa. Kemudian kalau riyadhah ini berupa berupa ruhani, itu biasanya berupa wiritan-wiritan, hisib-hisib itu. Atau salawat, ada yang mengatakan salawat ini. Karena orang yang ketika istiqomah itu, katanya Ibnu Qayyim mengatakan, kalau orang mencari karamah itu tidak disukai oleh Allah. Allah yang suka kepada istiqomah. Istiqomah itu adalah suatu saat pasti berhasil. Sekarang tidak, mungkin 1 tahun yang akan datang, mungkin putranya berhasil nanti, tidak sekarang. Makanya kata kitab judulnya ya ada itu, haitsu ma tastaqim yuqaddirullahu laka najahan fi asminati. Dimanapun kamu istiqomah, maka nanti suatu saat Allah akan mentakdirkan keberhasilan. Dan itu ada contohnya. Ada seseorang ini istiqomah, dan kan istiqomahnya ini pokoknya jaga malam. Ada ibu-ibu janda, tapi janda tua benih, janda muda. Menjadi kembang kan banyak sengalak kayak Ustaz Budi sengalak nih. Nah, janda ini ceritanya dia jualan, sukses pedagang. Tapi punya istiqomahan. Jam 2 malam pasti bangun. Tapi bangunnya itu tidak tahajud. Apa? Ayat keme, Maria keme itu setelah kencing itu apa? Tak utuh. Gini jam 2. Ya Allah, ya Rabbi, selamat. Itu bahasanya dok. Setiap mulai pagi itu, dan sukses dagangannya. Dan suatu ketika akhirnya si nenek ini akhirnya bermaling mau merampok anak kaya. Engku maling akan 2 tugasnya beli posnya ini. Engku malam jam 2 malam buka pintunya buka ini, ternyata ibu ini keluar kejedeng. Ya Allah, ya Rabbi, selamat ini. Karena beliau ini malamnya tidak tidur, mulai jam 2 sampai subuh seperti itu, apa katanya itu, ia ngantos siang sampai pas nyala ini, nyari apa? Di bantalnya ini, nyari keletah buang. Tahu maling ini berdua ini mau masuk ke dalam, mau pintu masuk, maka 2 setiap hari, buru maling dah. Padahal saya maksud ibu ini napa keleta duaan. Akan 2 keleta maksudnya. Saya balik buru ka ada. Salah wali jangan buru. Kok mau tak mau lerah tolos boleh selebar jangan ini. Lapor bos. Itu ibu yang tadi kita datangi ternyata wali. Kok tahu wali kamu itu? Enggak.
saya mau masuk ke dalam langsung disebutkan, kamu berdua mau apa? Padahal geletak maksudnya kan dia. Akhirnya tak percaya, besoknya itu bertiga, bosnya dan yang berdua itu. Setelah itu acualano pura-pura menjual apa? Pereng, katakan matur pereng itu sepen pamereng, cangkir, macam cangkir peker kan begitu ya. Acel pereng, cangkir, gelas-gelas nih. Tong cangkir, nah ibu ini paginya ini pura-pura itu wali itu. Tak benih wali jangan. Setelah ditanyakan, datang bu, ini bu, anu bu cangkir, piring bu. Datang ibu yang di malam itu. Ternyata piring dilihat ini, akhirnya bergeletak. Geletak teloan. Loh, malam duaan, saya makan telur sekarang itu. Buru kabeh ke telur mereka. Akhirnya apa? Ibu ini apa? Mak buru kabeh orang katanya. Ya oleh gelas piring kala kabeh di ibu ini kan dia. Masnya ibu itu beniano. Bukan apa? Benih maling telur ini bergeletak teloan. Loh, malam duaan, saya tembak teloan kan. Buru kabeh marene ini. Ini barokahnya istiqomah kan ya kan ya. Jadi kan itu apapun yang dibaca itu pasti suatu saat akan berhasil. Tak sekarang, cucunya mungkin. Dan itu pernah dilakukan. Ada namanya, ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami, kenapa beliau alim sekali. Itu beliau mbambanya ini ketika mendengar di kitab Taurat bahwa nanti akan ada Nabi Ahmad namanya akan lahir. Beliau ini ternyata puasa, riyadhah, pingin bagaimana nanti anak saya menjadi Nabi akan datang. Ternyata riyadhah 30 tahun, terus ini. Ternyata apa beliau? Tidak berhasil, tidak jadi wali, tidak jadi Nabi. Ternyata apa? Cucunya alim-alim ternyata. Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Berkah daripada doanya sesepuh ini mengalir. Dan ini banyak buktinya. Ada orang yang bapaknya ini ahli riyadhah, anaknya semua jadi ulama semua. Dan ada lagi di pesantren ini, apa namanya? Pesantren Ki Abdul Faqih Langitan. Ada seorang wali santri, ini anaknya semua sukses semua. Dokter semua anaknya itu, anaknya 5, semua jadi dokter semua. Orang heran, kok berhasil kamu anaknya sampai dokter? Tidak punya apa, tidak kaya, tidak punya keturunan. Ternyata apa rahasianya? Ternyata bapak dan ibunya sepakat. Apa katanya ketika mondokkan anak? Nak, kamu saya mondokkan dia pondok itu kiainya manusia biasa, bunyainya juga kayak manusia biasa, ustadznya pun orang biasa. Pasti ada salahnya. Kamu nanti kalau dipukul atau kamu dimarahi, jangan sampai marah sedih. Dan saya mendoakan kepada semua pesantren dan kiainya kan dia. Apa akhirnya? Anaknya menjadi orang sukses kan dia. Jadi itu kuncinya keberhasilan itu banyak sebenarnya. Ini apa? Riyadhah namanya kan dia. Tapi benar pas riyadhah itu pas ke gunung, tak ngakan sebulan, baru cerita sana di bagian Banyuwangi itu. Ya setan saya datang ini. Apa ada riyadhah? Makanya katanya kisah ini Tanjung mengatakan orang yang riyadhah sampai ke gunung-gunung itu lebih utama orang yang ngalatini santrena semuruk-muruk Quran. Itu lebih utama katanya. Dan oleh karena itu riyadhah ini penting. Kemudian juga katanya tadi itu riyadhah juga ada taat pada kiai dan guru. Kalau kita taat husnudzon pada guru dan apapun terjadi pasti suatu saat ada kekaramatan, keberkahan di dalam ini. Ini pernah ada seorang santri. Ada seorang santri, bapaknya ini maling. Pokoknya kalau tidak maling, pokoknya tak nyaman odi. Apa? Sudah katomanan. Kullu tumanin nyamanun, wa kullu nyamanin lion-lion. Karena ini sudah ketoman, tak ngecok. Dan sama ngecok buat kelakuan lain. Lalu suatu ketika anaknya dimondokkan. Sampai 10 tahun. Ternyata ibunya nelpon bahwa anak saya kiai ini 10 tahun ini suruh pulang karena bapaknya meninggal dunia. Akhirnya pamit pada kiai, kayak istikharah dulu. Kiai mau petunjuk kiai, saya mondok 10 tahun di sini. Saya apa yang kami akan kerjakan di rumah kami kan nanti.
Apakah kami ini kerja ini, apakah kami muruk pandai ini? Kayaknya istikharah. Istikharah sudah. Ternyata istikharahnya keluar apa? Istikharahnya ternyata kamu nak nanti kalau pulang ngikuti ya kepada apa kerjaan bapaknya kamu. Kan maling kan dia ya. Akhirnya betul. Ini kejadian betulan ini. Setelah pulang sudah datang ke ibunya. Kamu sudah pamit nak? Sudah. Apa katanya kiainya? Saya disuruh mengikuti pekerjaan bapak saya. Kerjaan bapak saya apa bu? Katanya. Ibunya menangis. Menangis dia jadinya. Jangan nak. Kiai nyuruh saya. Kamu tahu bapaknya kamu maling. Dan mati kemarin itu di Pate Oring itu. Ditembak oleh polisi katanya. Ya tapi kan kiai saya nyuruh ini. Ada kiai yang nyuruh, akhirnya istirahat kiai. Akhirnya berubah. Bajunya dia luka sudah ini. Maka nanya apanya mana? Kunci apanya mana? Kunci T ya. Udah kak kapino. Sadia pacul kapi kok nanya itu. Akhirnya ada di sana, di tempat sana itu ada orang kaya. Kaya raya. Mau dicuri barangnya itu malam. Karena ikuti bapaknya nunya ini. Waktu malam betul. Jam 2 malam masuk ke rumah itu. Tapi hebat maling ini. Menghitung uangnya yang di kotak itu. Ini sekian sih. Dihitung. Langsung orang itu bangun semua namanya ini. Bangun siapa? Tuan rumah ini. Maling katanya. Iya saya memang maling. Mak bermaling ngaku tak buru jangan merena ini. Apa lakukan dia nak? Yang maling saya. Mak maling benar. Suruh kiai. Udah suruh kiai maling jangan nenek. Akhirnya bingung tuan rumah ini. Aduh, ini kok ada maling sopan kayak gini katanya ini. Bu. Cek ke polisi dulu bu, jangan bawa polisi, tunggu dulu. Mari kita sama-sama nunggu sampai subuh, kita sholat nanti berjamaah. Aduh, kok ada maling kayak gini katanya ini. Betul waktu itu berjamaah. Dan setelah berjamaah itu, sholat itu dengan qari'nya enak, Qur'annya enak, bacaannya menangis sih. Nah, kok begini ya maling ini kok sopan sekali, ini tapi kok disuruh kiainya katanya ini. Penasaran akhirnya. Kamu kenapa kok begitu? Katanya, saya begini, saya mondok di pesantren ini 10 tahun, disuruh kiai, suruh ikuti bapak saya. Ternyata bapak saya maling, ternyata bu ikuti ini. Oh iya begini aja dah. Gini, kebetulan saya ini punya anak 2. Pilih ya. Ada umur 17, ada umur 19. Pilih itu sekarang siapapun saja kamu maui. Dan setelah nanti kamu kawin, saya akan berikan pondok di sini dan kamu langsung haji dan umrah sekarang ini. Ternyata betul apa terjadi? Beliau ini akhirnya apa? Mendirikan pondok pesantren besar dan akhirnya menjadi kiai gara-gara ngikuti gurunya pada ngecok. Tapi cak torok di sini cak mate. Pas gitu mau macam-macam mati ongko macam-macam kan ya. Ini karena ketaatannya luar biasa kan ya. Ada lagi pondok lagi, katanya di Jawa Tengah itu ada pesantren. Pesantren itu ada santri putra. Kalau mencuri itu yang dicuri pasti bagian pedalaman. Santri putri yang dicuri bagian pakaian pedalaman. Bagian asereha, BH. Kemudian celana dalam. Itu dicuri. Setiap malam itu. Santri putri bingung akhirnya apa yang mencuri, hanya keamanan menggeledak ke kamar-kamar, ketemu ternyata tumpukan itu jelas sampai itu minggu gitu itu kan dia yang ada itu udah ada kotang seperti itu kan dia, apalagi celana dalam itu tumpukannya itu akhirnya dibawa oleh kiai di sana di sana itu tuh akhirnya mungkin didoakan oleh kiai ini, didoakan sudah pulang sekarang apa santrinya 4.000. Oh kalau begitu berarti barokahnya celana dalam itu penting sekali kan dia kan ya. Tapi BH itu HBH aserhe BH kan dia. Itu penting juga kan dia. Tapi ya teroris di sini nanti belakang macam-macam kan dia. Itu ada kejadian itu. Kenapa? Ada unsur ketaatan, ada unsur kejujuran dalam hati. Maka saya kira kalau kita husnudzon para kiai kepada ustadznya kita itu nanti yang banyak menjadikan keberkahan hidup. Itu contoh tadi itu kan contoh yang paling jelek sudah kan ya. Apalagi yang bagus kan ya. Maka oleh karena itu harus husnudzon.
Jadi dan itu adalah bagian daripada riyadhah kan ya. Karena tanpa riyadhah sulit orang itu mencari. Dan termasuk kayak tadi bertanya, apakah kami umurnya sudah sekarang ini suatu kayak gini? Itu kalau Ki Ahmad Pasuruan katanya bertemu begini. Kalau ada orang yang tua, itu disuruh ngapalkan Quran. Artinya sambil belajar. Ada yang sudah hafal juz itu meninggal. Ada yang satu juz meninggal. Apa artinya? Ternyata beliau itu ngamalkan hadis. Hadisnya yaitu barang siapa yang jalan, barang siapa yang mencari ilmu, maka nanti jalannya kepada surga. Sahlallahu tarikan ilal jannah. Jadi artinya apa? Tetap mencari ilmu, terus ilmu dipelajari, dan kita belajar ilmu ini jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu semuanya harus berdasarkan ilmu. Apapun saja yang kita kerjakan. Karena apa? Karena ada 3 cara orang itu diangkat derajatnya. Yang pertama, ada orang yang banyak mengalami musibah dan dia sabar, diangkat derajatnya. Ada namanya gurunya Imam Asy-Syafi'i. Perempuan, dia itu buta huruf, tapi alim. Kenapa? Ahli tirakat. Hanya menjadi ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahilan. Lau sya'a la'allamahu. Allah tidak akan mungkin menjadikan seorang wali adalah bodoh. Tak mungkin ada wali bodoh. Kalau Allah berkehendak, pasti diberi ilmu dahulu. Jadi disebut namanya ilmu laduni. Wafi laduni kalau wafi. Jadi oleh karena itu ada ini derajatnya orang. Yang kedua ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah yang paling mudah. Siapa? Orang yang punya ilmu dan juga punya amal. Imannya juga adalah tinggi, ilmunya tinggi, ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang ini termasuk berbahagialah. Kenapa? Kita dalam keadaan mendalami ilmu pengetahuan. Maka kalau ada santri yang meninggal dunia di pondok, dijamin masuk surga. Ada yang mau mati? Udah ada ya kan dia. Kalau mati syahid. Tapi kemarin ada pertanyaan, bagaimana hukumnya santri mondok tahu-tahu melanggar pesantren? Hanya tabrakan di luar. Apakah itu mati syahid atau bukan? Saya jawab, itu bukan mati syahid tapi mati sakit. Swakitun, jatuh maksudnya kan dia. Jadi jangan melanggar kan dia, itu maksiat kan dia kan ya. Jadi harus kita berbahagia. Kita sudah diberikan sibuk dengan ilmu pengetahuan. Makanya kata Imam Nawawi, bukan saya, Imam Nawawi mengatakan al-istighol bil ulum aqrabut ta'at. Orang yang sibuk dengan ilmu, maka itu paling dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka harus belajar ilmu. Makanya kalau kita apalagi nanti akan jadi pemimpin, akan jadi kepala desa, akan jadi kiai, harus ilmu dahulukan. Apa katanya Umar mengatakan, tafaqquh qabla an tar'as. Fa idza ra'asta fala sabila ila ta'allum. Tafaqquh qabla an tar'as, belajarlah kamu fikih atau ilmu pengetahuan, perdalam ilmu pengetahuan qabla an tar'as, sebelum jadi orang ra'as. Dulu saya artikan begini, qabla an tar'as, sebelum jadi orang ra'as kata saya. Apa ra'as artinya? Sebelum jadi pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ta'allum. Orang yang sudah menjadi pemimpin tidak akan mungkin bisa belajar lagi. Makanya itu kamu berbahagialah sekarang ini kita mendalami pengetahuan, dan itu di samping itu juga nanti ilmu yang kita dalami di pondok pesantren ini bukan hanya pribadinya, tapi nanti akan menjalar kepada orang tua yang kita sudah meninggal dunia. Dan ini ternyata saya bongkar-bongkar kitab juga itu, ternyata ketemu kitabnya bahwa dulu ada 2 hakim sebenarnya ceritanya. Ada 2 hakim ini kerjanya korupsi. Pokoknya montade uangnya tak lakukan pokoknya ini. Akhirnya waktu itu meninggal dunia dan anaknya masih kecil, dan berwasiat kepada anaknya, nanti kalau besar tolong anak saya ini jangan sampai seperti saya. Pokoknya nanti dikirim ke pondok pesantren untuk belajar. Ternyata baru tahu baca bismillah, langsung Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, berhenti menyiksa kepada mayit itu
saya malu kepada anaknya yang tahu baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Apalagi bukan Bismillah kan ya, kan banyak ya. Ini bersyukur sekali. Maka oleh karena itulah kita harus bahagia. Maka kata kita tadi itu riyadhah itu banyak artinya. Riyadhah belajar, riyadhah dalam menghadapi masalah, kemudian riyadhah di dalam kesabaran kita menuntut ilmu pengetahuan. Pokoknya itu semua kebaikan semua kan ya, apalagi ada lingkungan pesantren. Dan rahasianya lagi kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan ternyata apa? Adimul muluk disebut dengan orang yang paling mulianya di alam malakut. Jadi orang-orang di langit, malaikat di langit itu semua memuji kepada siapa? Para kiai. Semorok, tak morok ya tak nyaman kan dia kan dia. Yang morok kita apikan dia, tak morok tidak kan dia. Maka oleh karena itu kita sudah bahagia kan dia. Ini jawabannya kiai ya. Sambil panjang jawabannya sambil isi ya kan dia ya. Mungkin ada yang lain pertanyaan? Kalau dialog itu biasanya ada pertanyaan. Kalau ini ceramah umum namanya menurut saya sendirikan ya. Silakan ada pertanyaan. Engki, pertanyaan berikutnya. Zamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai. Jadi ketika saya itu fokus untuk belajar, maka untuk riyadhah itu sangat minim Kiai. Sebaliknya juga ketika fokus riyadhah, maka belajarnya juga berkurang. Contohnya itu seperti puasa sunnah gitu. Ketika kita puasa sunnah, maka ketika di sekolah nih itu guong-guan. Jadi bagaimana caranya untuk bisa sama-sama menjalankan keduanya? Itu saja Kiai, terima kasih. Kullu tumanin nyamanun. Wa kullu nyamanin liun-liun. Bahasa Maduranya, the habit is second nature. Artinya kita membiasakan diri. Kalau sudah terbiasa itu enak nanti. Kullu nyamanin liun-liun. Setiap ketumanan nyaman. Setiap penyaman abili. The habit is the nature. Bahwa kebiasaan adalah bukan watak kedua. Karena watak ini kan repot kan ya, bebetek. Karena orang Madura mengatakan bebetek, neotek, takkan neotek, ngetek, takkan neotek. Oleh karena itu, membiasakan diri kita semenjak itu, insya Allah bisa nanti. Saya punya teman, dulu jalan puasa di pondok, sekarang puasa Daud. Tapi sehat walafiat. Yang jalan puasa itu kadang-kadang yang banyaknya mati itu. Kenapa? Banyak keluhan nuna ke Cina dalamnya kan dia lemah itu. Jadi karena itu saya kira kalau riyadhah ini ternyata dibiasakan, saya kira nanti akan enak sendiri. Yang pertama kali memang tidak enak. Dan memang betul ya, ngantuk juga ya. Saya juga jarang puasa sunat saya itu. Saya mau ngelambak kiai aja Kiai ini, besok ini berpuasa nak kiai, berde petong hari. Nun saporan nak kiai tinggal pun tak usah. Tanda saya gitu. Jadi kadang-kadang kita mau yang nyaman, tidak ada ceritanya. Kan sesuatu kan berangkat dari malarat dulu kan ya. Maka katanya pepatah Arab mengatakan la tanadul izzata illa bimuril baliyati. Kamu tidak akan memperoleh kepada kemuliaan kecuali harus melalui dengan pedihnya cobaan-cobaan. Katanya orang Madura mengatakan norus noetun. Tiada mawar tanpa berduri. Tiada kebahagiaan tanpa beli dengan jerih payah. Maka riyadhah adalah dalam rangka untuk mungkin kita tidak berhasil, anak-anak kita berhasil, mungkin nanti santri berhasil, mungkin juga kepada keturunan. Dan banyak orang-orang yang ahli tirakat ini semuanya sukses. Pak Harto, bapaknya Pak Harto dan ibunya apa? Ternyata ahli riyadhah, ahli puasa. Anaknya sukses. Jokowi
Januari benih Jokowi ya bukan ya. Jokowi kan langsing kan ya. Satu-satunya presiden yang langsing ya Jokowi. Kenapa kok langsing? Mungkin sering puasa itu kan dia. Itu kekurangan gizi itu kan ya. Tapi sukses sudah periode. Ibunya juga ahli riyadhah puasa. Saya sering neliti orang-orang yang sukses ini, semua adalah ibunya itu sukses semua anaknya. Tidak ada sepun. Bahkan kemarin saya pernah di Jambi, di mana itu? Di Lombok waktu itu tahun 2012 saya di sana. Sambil ngisi seminar juga sana itu. Ada seseorang ibu, ini tidak punya suami, anaknya 2 sukses semua itu kan dia. Setelah dia meninggal dunia ibunya ini ada kekeramatan sendiri, bahkan harum. Loh, ibunya ini apa amalannya katanya ini? Ternyata amalannya itu yaitu riyadhah, mengamalkan namanya selawat dalailul khairat dibaca setiap hari ini. Ketika ditanyakan, Bu sampai mimpi, sampai kenapa kok sampai begini? Coba lihat di lemari itu amalan saya. Ternyata dilihat di lemari ini kuning, apa? Dalail khairat dibaca. Jadi riyadhah juga itu, bagian juga. Termasuk juga saya punya teman saya dekat Jambi. Di Jambi itu juga ada orang, katanya kuning kitabnya itu, katanya itu. Itu diamalkan terus setiap hari. Dan dia mengatakan ke anaknya, cucunya, saya nanti akan mati, kecuali saya nanti mati akan di mana? Di Mekah katanya. Ternyata betul dia naik haji meninggal dunia di Mekah. Jadi memang riyadhah itu kan. Istiqomahnya yang penting kan dia. Kalau sekarang pura puasa, mahasillah jana. Kan begitu kan dia ya. Coba sekarang. Orang berdoa, yang namanya berdoa itu. Tidak menunggu sekarang. Nabi Ibrahim berapa tahun? Ketika doa di mana? Di Mekah, ya kan ya. Pertama kali ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih kecil, kan dia atau kan dia. Berapa tahun? 300 tahun baru mendapatkan keturunan orang terhormat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun. Contohnya lagi, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ingin punya anak laki-laki. 20 tahun terus berdoa, tidak diberi keturunan sama sekali. Riyadhah lagi, puasa lagi, 20 tahun lagi, masih belum diberi Allah. Riyadhah lagi 20 tahun, berapa umurnya? 60 tahun. Tak putus asa, riyadhah lagi, ke 20 tahun lagi, 80 tahun. Tidak punya anak. Padahal ingin bagaimana anaknya nanti menjadi penerus di Masjid Al-Aqsa, di tanah yang suci sana itu. Ternyata apa? Nabi Zakaria ini masuk ke ruangannya Siti Maryam. Di Siti Maryam ini ternyata ada makanan. Dari mana makanan ini? Langsung masuk nih. Di Allah ini. Akhirnya apa? Nabi Zakaria di tempatnya, mihrabnya Pak, wiritannya siapa? Siti Maryam ini berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Apa itu salah ayatnya? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Tulisannya apa? Rabbi habli. Apa tulisannya? Lupa ini. Iya. Iya, habli walian ya. Apa? Waladan ya. Rabbi habli min iyaladuka. Akhirnya apa? Ketika beliau berdoa hunakalika, disinilah Nabi Zakaria berdoa bagaimana punya keturunan. Langsung beberapa hari ini istrinya pada sudah tua umur 80 tahun hamil. Lahir namanya siapa? Nabi Yahya. Tapi butuh proses beri langsung atau sekarang langsung lakukan keluar itu bukan tuh film itu. Film itu kan dia sependek kan dia. Jadi bertahun tahun orang berdoa itu. Nabi Ibrahim diterima doanya di Mekah 80 tahun 300 tahun baru terima, tapi lahir Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Zakaria belum tahun riyadhah itu. Dan ternyata apa? Baru keterima umur 80 tahun. Maka oleh karena itu nanti kalau misalnya di Ustadz Budi pada tempat pawiritannya sana itu setan di anak sekali itu udah tengah romana deki hunali kata Zakaria robbah di sana itu doa nanti. Siapa tahu nanti pas manti di sana itu. Tapi center ke ajam cegala ajam deki mana deki masuk ke ajam yang berduaan kan dibeli kan bahaya kan ya. Jadi itu kan ya. Jangan putus asa. Silakan kalau ada lagi.
silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Nawawi Tobroni. Mungkin tidak perlu perkenalan karena saya sudah kenal sama Kiai karena saya keluaran Mahat Ali tapi bukan dikeluarkan. Mungkin Kiai nggak kenal sama saya tapi nggak apa-apa. Pertanyaan saya berkaitan dengan pembahasan dari tadi, itu seakan-akan agamis, nilai agama, nilai spiritual, nilai hati. Pertanyaan saya ikhlas. Ikhlas ini sangat sulit. Jadi pertanyaan saya, bagaimana melatih ikhlas atau definisi ikhlas? Ikhlas mungkin seperti itu pertanyaan. Karena saya pejuang ikhlas tapi belum berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hebat itu Kemenak itu, ikhlas beramal. Akhirnya banyak sunatan. Kemenak kan ikhlas beramal ya. Saya nyunat luar biasa, sombong pesantren, sunat 20%. Aduh, ini sunat menyunat itu. Kemenak itu rata-rata itu. Ya sunat. Pendana sunat 20%. Pas kadang kala sombongan bener sunat. Pas bener 20%, pas 40% sunat. Kan tak ada kali kan buluna itu kan dia ya kan. Ini yang terjadi. Jadi apa sebenarnya urutan ikhlas itu? Mungkin nanti baca di kitab saya. Kitabnya namanya Atiqul Mahik fi Sahih Islamit Taufik, nanti tebal 230 halaman itu. Lebih tebal daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Lebih tebal. Sudah saya ukur kemarin saya itu kan dia. Dan Imam Nawawi Al-Bantani ternyata tidak sampai dimasukkan ke jeding kitabnya. Mungkin basah. Kalau saya alhamdulillah tidak basah. Teka seminggu sebulan tak basah. Kenapa? Berplastik kayak jamin. Jadi di sana ada. Apa artinya? Ikhlas itu beramal antara dipuji dan tidak dipuji sama saja. Bainal madhi wa dhammi adalah sawa. Antara pujian dan antara dipuji atau tidak dapat dihargai atau tidak sama saja. Itu adalah tata ikhlas. Yang kedua, ikhlas itu sama dengan kita mau ke WC. Kita masuk ke WC, kita ketika ke WC masuk itu, aduh, saya geger apa sate, apa ini jagung, saya geger kan. Tak pernah mikir kan dia. Tak mikir apakah sate, apakah roti saya geger ini. Pernah kita mikir? Tak pernah mikir, langsung keluar. Itu adalah ikhlas ukurannya kan ya. Jadi itu ya kan dia. Tapi sekarang makan roti, makan sate, tahu ke WC, tepuk geger. Aduh, si kemas si geger ini sate ini, ayo mau WC kan dia. Tak ikhlas itu kan dia. Dan ingat itu, itulah ikhlas namanya kan dia. Jadi sampai di sini ngajar, bajar iya, tak bajar yantos. itu kriminal kata Gus Baha itu kan dia kerja. Kan iya itu. Jadi oleh karena itu tetap keikhlasan kan ya. Jadi kalau orang ikhlas ini pasti ada asarnya. Asarnya itu terutama makanya katanya Ki As'ad ya, ketika guru kita Ki Yusuf Muhammad mau mendirikan pondok pesantren di Darussalah dulu, beliau minta fatwa ke beliau, apa beliau sampaikan? Sebuah hadis Nabi bahwa nanti ada 3 orang sebelum orang kafir diadili oleh Allah, ditimbang ini duluan dipanggil oleh Allah. Siapa 3 orang? 1 adalah ulama, 2 adalah orang mati syahid, yang ketiga ahli dermawan. Dipanggil oleh Allah, kesini. Ya ulama, kamu dari apa ilmunya? Ya Allah, ilmu saya untukkan masyarakat, saya untuk ngajar, untuk ini, saya untuk umat ini nih. Kadzabtah, kamu dusta. Langsung dilemparkan ke api neraka. Kamu dah ikhlas lakukan itu. Ini lagi, siapa kamu? Saya mati syahid ya Allah, berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mati gara-gara saya berperang ini. Kadzabtah, kamu bohong. Kamu berjuang bukan karena saya, tapi kamu pingin disebut dengan pahlawan. Akhirnya apa? Dilempar ke api neraka. Satunya lagi, orang yang dermawan, yang nyumbang ke masjid ini, jalan ini. Kamu tahu apa? Ya Allah, harta saya diperuntukkan untuk nyumbang masjid.
seluruh masjid seBanjarmasin semua saya bangun ini. Kadzabta, kamu bohong, kamu pingin dipuji orang, lemparkan api neraka. Itu pentingnya ikhlas di sana itu. Tapi ikhlas sendiri harus dicoba. Misalnya kok begini, tidaklah saya tidak mengajar, kenapa tidak ngajar? Ustaz, tidak ngajar kenapa? Takut ikhlas. Salah itu kan, itu namanya fikihnya satu tariah terlalu mendalam kan ya kan ya. Ajar dulu coba. Katanya Abu Sahra mengatakan, kalau ada orang kenapa tidak beramal? Takut tidak ikhlas, itu keliru katanya saudarianya. Tetap kita berusaha dan berusaha, siapa tahu nanti ketika kebaikan kan keikhlasannya. Dicoba kan ya, dilatih kan ya. Namanya apa? Riyadhah. Apa riyadhah? Latihan untuk ikhlas. Masuk juga kan ya. Riyadhah namanya kan ya. Bagus pertanyaannya kan ya. Ya, Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina Ahmad, salah satu dari santri Al-Ihsani, nyoona berokana ben nyoona pertanyaan. Kak Dinto tentang masalah Jumat dan musafir. Musafir kan sekenging tak Jumat itu berangkat salah starena sopu sekak Dinto. Kak Dinto sekenging tak Jumat berangkat sebelum sopu. Ben manapi musafir se nyokopi syarat nika berangkat lastare sopu. Abdina Kak Dinto pernah mireng beda sengoliaki tak Jumat. Dalam artian ijma nang asara. Le cuma mireng dari guru, le situng guru nika pada mireng dari guru nah. Ma pola beda keterang nah sekak Dinto. Bagus pertanyaannya. Itu kan berangkat dari kaidah malayu tafaru fil wasail yutafaru fil itu adalah di seperti itu. Maka apakah ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang berjalan sesudah subuh itu apakah ada yang boleh, kenapa enggak? Pendapat saya kira banyak. Bahkan ada yang lebih lagi, Ibnu Sirin mengatakan orang yang berjalan walaupun berapa meter itu boleh katanya itu kan dia. Kenapa? Karena keumuman Al-Quran itu tentang masalah safar itu katanya. Jadi kalau tentang masalah perjalanan itu memang pendapat ulama itu memang banyak sekali. Kenapa ulama ini berbeda pendapat? Saya kira dua kesimpulannya. Satu adalah ihtimalun nusus. Karena nas syariat itu adalah ada kemungkinan ditafsir yang lain. Misalnya di safar. Safar ini apa panjang apa pendek? Kan gitu kan ya. Sehingga ada lagi mengatakan apakah safar itu bagaimana sekarang kalau perjalanan itu tidak mengalami masyakat sama sekali, kemelaratan seperti naik pesawat terbang. Yusuf Qaradawi mengatakan tetap wajib. Tapi ulama yang lain kan elatnya itu kan safarnya. Yang namanya melarat masyakat itu kan apa sifatnya kan tidak jelas, ghairu mundhabit. Maka tetap kepada elat itu. Disinilah ulama saling terjadi perbedaan pendapat ulama. Bahkan pendapat perbedaan di dalam memahami lafaz saja itu akibatnya banyak. Contoh sekarang, apakah iblis itu dari kelompok malaikat atau kelompok jin? Itu ternyata mengambil dari ayat itu. Abawas fasajatu illa iblisa abawas takbara. Itu kan apakah itu istisna munqati apa istisna muttasil? Kalau istisna muttasil berarti iblis itu adalah satu jenis dengan para malaikat. Ulama lagi mengatakan yang lain enggak. Itu istisna munqati, artinya bahwa iblis itu bukan bagian daripada
malaikat. Itu bisa dibaca di kitab saya namanya Taisirut Turukot, sarahnya kitab Warokat itu. Itu pertama kali saya karang tahun 2012. Dan itu di sana ada. Saya punya lagi kitab, mungkin ini nanti saya kirim ke sini. Namanya kitab tak keliru, Qawaid Fiqhiyah, tapi contoh-contohnya agak modern. Dan itu ambil kitab kuning. Nanti kalau butuh silakan di sana. Tapi minta percetakannya bukan saya. Itu juga banyak kaidah-kaidah ini melahirkan beberapa pendapat. Jangankan ini sekarang. Apakah sekarang yang namanya orang itu apakah nyembeli sapi, korban sapi, apakah harus muslim atau baca bismillah? Imam Syafi'i mengatakan tak perlu baca bismillah. Kenapa? Karena pengertian wawunya itu apa wawu hal, apa wawu ma'iyah, apa wawu ibtida. Hanya satu huruf kan ya, bisa pendapatkan dia. Maka itulah namanya ihtimalun nusus. Yang kedua adalah pemahaman terhadap kepada mafhum nusus. Ulama itu memahami berbeda dalam masalah nas syariat walaupun sama ayatnya. Contoh sekarang, apakah orang yang wudu itu apa sekaligus apa tertib? Imam Syafi'i mengatakan bahwa wudu itu adalah harus tertib. Di mana dasarnya itu? Padahal wawu itu kan al-wawu limutlaqil jam'i. Kan iya ayatnya kan iya. Masuk juga akal kan iya. Tapi campur-campur. Detik menjadi madhab campurannya mana kan iya. Karena oleh karena itu, itulah cara ulama berbeda pendapat dalam memahami itu. Ya termasuk perjalanan ini. Apa setelah subuh apa enggak? Jangan-jangan pendapat ini dulu dikaitkan dengan konteks sosial waktu itu. Karena orang kalau berjalan setelah subuh, itu nanti mungkin pasti nututi kepada jarak ditempuh itu untuk melakukan sholat Jumat. Kalau sekarang mengikuti semacam itu tinggal pesawat terbang deki kita itu. Pas saya ngikuti fikih nih, saya harus berangkat besok mana subuh, subuh. Ya, ini pesawat deki kan ya. Oleh karena itu saya kira merupakan ihtimalun nusus dan fahmun nusus. Ulama berbeda pendapat karena pemahaman terhadap nas sendiri itu sama nasnya tetapi berbeda. Contoh sekali lagi, apakah orang yang sembahyang tanpa baca Fatihah itu sah apa enggak? Menurut Imam Syafi'i hukumnya tidak sah. Menurut Abu Hanifah hukumnya jadi kan ya, tapi tidak fasid kan ya. Apa perbedaannya? Karena memahami ayat berbeda. Ayatnya apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hendaklah membaca ma tayassara apa yang gampang dari Al-Qur'an. Ma-nya ini kan apa? Am. Lafaz am itu sifatnya ada sumuliyah, semua mencakupkan ya. Tapi ada ayat Al-Qur'an mengatakan la sholata liman lam yaqra'il kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak baca Fatihah. Ini ditahsis dengan ayat ini. Maka Imam Syafi'i menyimpulkan istimbatnya bahwa orang yang tidak baca Fatihah hukumnya tidak sah hukumnya. Abu Hanifah berbeda. Tidak. Hadis ini adalah hadis ahad. Sifatnya dhanni. Sedangkan Al-Quran sifatnya adalah qat'i. Qat'i tidak boleh dikalahkan oleh yang dhanni. Maka tetap begitu. Nah ini perbedaan ulama dalam memahami tentang masalah ayat itu sendiri diantaranya. Ya itu ya. Ya itu perbedaan pendapatnya. Silakan mengikuti pendapat tapi beda. Kalau Imam Abu Hanifah itu kalau yang sulit-sulit itu dipakai sendiri. Tapi yang gampang-gampang diberikan pada masyarakat. Kalau kita kan lain. Kalau yang sulit-sulit diberikan pada masyarakat, yang ringan-ringan dikala TB. Itu yang ada itu udah adil tuh katakan saya kira-kira ya. Itu bedanya Ibu Hanifah dengan Hanifah sekarang. Kewaraannya itu. Bahkan Abu Hanifah ini hebat ini, beliau ini. Ada di kitab Lisanul Qushairiyah itu. Saya udah ngumpulkan. Itu ada gini, Abu Hanifah ini pada suatu saat ada orang punya hutang. Lah ini naik unta beliau. Naik unta. Dan beliau nyampe ke rumahnya ini kan ada naungan kan dia ya. Beliau tidak mau bernaung di rumahnya itu.
Kenapa sampai berpamalas di sini? Saya khawatir takut masuk pada riba. Kenapa? Karena orang yang punya hutang mendatangi hutangnya ini takut masuk pada hadis Nabi, man kullu qardin jar'a naf'an fahuwa riban. Setiap ada dalam hutang yang menarik kemanfaatan maka hukumnya riba. Jadi Abu Hanifah takut ada di naungan rumahnya ini, bernaung rumahnya ini, takut masuk pada manfaat ini. Dari saking hati-hatinya adalah warak sekali kan ya. Warak betul. Apa sih warak ini? Tarku ma la ba'sa ila ma ba'sa. Meninggalkan sesuatu yang tidak masalah, khawatir takut terjadi masalah. Berarti ini kewaraannya kan dia. Ada lagi dulu ulama, Imam Abu Isa al-Bustami. Ada orang terkenal waktu di masanya itu, katanya orang ini termasuk orang yang wali. Orang semua datang semua keramat itu. Orang semua datang beliau ini. Syekh Abu Isa al-Bustami juga ngikuti waktu itu di musalla, di masjid. Di suatu tempat masjid, akhirnya setelah meludah ini, si wali, kata wali ini, meludah di pintu, di temboknya masjid ini, akhirnya beliau keluar, berhenti. Keluar ikut. Apa katanya? Kenapa Syekh kamu keluar? Ini kan waliullah. Apa kata beliau? Mana mungkin itu seorang wali. Kenapa? Tidak punya adab syariat. Tak mungkin dia itu masa meludah di masjid. Masa wali begitu katanya kan dia. Tapi ini wali ungguan, bukan wali-walian kan dia ya. Sekarang banyak orang ngaku sebagai wali. Ya saya wali juga. Apa? Wali murid dan wali kelas. Dia kan dia. Itu ya. Ada lagi silakan. Masih ada waktu? Sudah dicukupkan? Nampaknya sudah miring kanan, miring kacir. Berarti al-halunati kotun. Keadaan itu bicara. Mari kita ambulah jangan katakan ya. Iya saya paham. Jadi saya mengatakan miring ke kanan ke kacir ini mau berhenti, enggak katanya. Tapi al-halunati kotun. Keadaan itu lebih berbicara sebenarnya kan ya. Lisanul hal afsau minal maqal. Jadi gini miring ke sana kacir gini bila sambua katanya ya kan ya tahu gini bila sambua ini sudah kelaparan ini Surabaya kan katanya ini kayak gini ternyata di depan ini katanya kiai ini katanya kardiman apa kardiman kerapat TV sebentar nyaman ya biasa orang ngomong kan dia tapi saya senang sebenarnya mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah dan apalagi kita bertemu mulai pagi ngaji. Katanya ulama mengatakan orang yang ngaji 1 jam 1 bab saja itu lebih besar pahalanya daripada 1000 rakaat. Tadi babnya banyak babnya, insya Allah beribu-ribu pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun yang kita harapkan tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan silaturahim ini adalah nanti dilanjutkan. Kalau tidak mudah-mudahan nanti ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ke Khotib Umar, kemudian juga para kiai yang sebelumnya ada ini, mudah-mudahan nanti ketemu dan yang ada di sini yang iqdat ini siap-siap nanti masuk Mahat Ali Sukorejo kan ya. Dan saya kira pesantren ini adalah pesantren yang bagus mempertahankan diri terhadap identitas pesantren dan kesalafannya. Karena dimanapun saja sekarang pesantren di Jawa, kalau mempertahankan jalan lama banyak gulung tikar. Tapi alhamdulillah di sini tetap ini. Kenapa? Mungkin riyadhahnya ini jangan sampai dihilangkan. Riyadhah dan bukan hanya kepada santri, nanti juga guru yang punya anak-anaknya pasti berkah nanti suatu saat. Banyak ceritanya orang-orang yang ahli riyadhah itu putranya yang sukses. Maka oleh itu saya apresiasi terhadap di sini mempertahankan salaf dan mempertahankan tetap yang identitas pesantren dan jangan khawatir walaupun zaman globalisasi globalisasi tak akan mungkin bisa mengalahkan. Riyadhah dilakukan, pengajian dilakukan pasti sana itu. Dan satu-satunya mungkin di sini yang paling mempertahankan pesantren ini saya sendiri rumah kan tergurus juga. Andaikan tidak ada umumnya, mungkin sudah pulang semua anak-anak santri. Ya cari gunung, ada tania ke Tenggala ini. Tapi bagusnya ada kejar paket A, B ya, hebat di sini kan ya. Lanjutkan
kalau bisa nanti ke depan bagaimana menjadi Mahat Ali. Mutak Mahat Ali, ya Mahat Safil. Kan ya. Mudah-mudahan berkah dan pertemuan menjadi barokah. Demikian dari saya. Waqad yurja birjar iburun wala burun lima jarah lisan. Kalau pedang melukai tubuh pasti dia sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat dicari? Cakep. Kacepot gulana merah, salopot nyon sapora. Akhirul kalam, salam. Hantum harehe, berkilah togiki. Hantum harehe, tum hare sanam. Alhamdulillah disantre, pakai bekal senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di penghujung acara, mungkin bisa kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Mutahhari Bukhari. Beliau waktu على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة بالقبول والتمام كل سور ومأمون ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، خصوصا في هذا المعهد الإحساني، دافعة لكل شر يا الله، دافعة لكل شر، دافعة لكل شر، جالبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا في الدنيا العافية، ولا نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا من التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بجاه سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة. مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا. مولانا يا مجيب يا هذا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب يا الله، تقضي حاجاتنا ومقصودنا ونياتنا قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول بشافة الرسول بسر الفاتحة. terima kasih kami sampaikan. Terakhir mungkin ada sesi foto bersama. Untuk sejenak daga asatid ngiring merapat kade. Dari Abdina sebagai pemandu acara menabi pada kesalahan yang suara supung badasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.